Ada groginya, tapi Groginya? dikendalikan. Oh, Supaya nggak menyusahkan atau memberatkan. tuh poinnya dikendalikan. Dikendalikan. Jadi handle your nervous. Jadi lawan bicara itu bisa menangkap emosinya pembicara. Hai, welcome back to Sita Entertainment. Kali ini aku ngobrol bareng expertnya public speaking, yaitu Mas Bram. Yeay! Hai Mas Sita. Terima kasih Mas. Dengan senang Selalu hati. digangguin waktunya. Terima kasih Selalu banyak. siap kalau Mas Sita yang ngajakin. Mas, hari ini mau bahas tentang grogi. Oke. Karena kebetulan saya termasuk orang yang sometimes kalau moodnya lagi kurang bagus, saya suka agak grogi gitu loh, terus agak kikuk gitu loh. Apa rasanya kalau grogi? Kan beda-beda tiap orang. Kalau grogi itu ngeblank. Jadi Mau nyampein apa nih? Mau presentasi Iya, nih? tiba-tiba. Mau presentasi. Mau ngomongnya A, di otak ini udah A, Ya. yang keluar kok jadi B ya? aduh, itu bukan ngeblank. Itu salah. Iya. Gimana tuh Mas cara mengatasinya? Kita harus sadar dulu, groginya setiap orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang kalau grogi dia ngeblank, itu normal ya. Keringet dingin normal. Tapi kadang-kadang saya suka tanya tuh kalau lagi di seminar public speaking, apa yang biasa dirasakan kalau grogi? Macam-macam Mbak Sita. Ada seorang ibu ya, beberapa waktu yang lalu mbak lah, yang bilang kalau dia grogi dia tuh pinginnya belanja. Enak banget ya Exactly. Allah. Exactly. Saya juga, Ya hah? ampun. Saya keliling Indonesia baru sekali nih ketemu. Jadi kalau grogi, ya saya pengen belanja mas. Apa hubungannya? Ya untuk Belanja menenangkan ya. diri dia ya. Oke, Jadi kalau oke. grogi dia langsung buka toko online. Jadi healingnya belanja. Ya healingnya belanja. Ya ampun, cucu ya. Iya, ya terserah lah kalau punya duit ya. Jadi macam-macam. Nah, kita harus kenali dulu bahwa itu adalah ciri-ciri grogi. Jadi kalau kita sedang merasakan itu berarti kita lagi grogi. Karena kan beda-beda tiap orang, Iya. jadi sadari dulu. Kalau kita udah sadar, kita udah mulai bisa untuk menyiasati gimana untuk mengendalikannya. Terus panik lah, nggak bisa ngomong lah, blank lah, dan segala macam. Dihilangkan groginya dong kalau gitu. Betul. Nggak boleh. Hati-hati juga, karena kalau kita bicara tanpa grogi, kita akan bicara tanpa teknik. Oke, jadi justru groginya jangan dihilangkan dulu. Harus ada tetap. Jadi gini, kalau misalnya Mbak Sita ngobrol sama pasangan, ada? Insya Allah. Ya nggak siap, Bapak Ibu. You can see from her eyes, and then suddenly, ting, ya nggak ya? Iya, insya Allah jawabannya oke. Kalau bicara sama pasangan, udah berapa lama? Dia nggak siap lagi, tapi saya nggak akan narik pertanyaan saya. Iya, oke. Apa tuh Mas? Kenapa kok Dia nggak jawab. sama pasangan gimana tuh Mas? Kenapa? Kalau udah lama sama pasangan, itu kalau ngomong nggak ada groginya kan? Ya dong, kalau udah lama ya, kecuali pasangannya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh masih ada grogi-groginya, masih ada yang jaga-jaganya, masih... Justru kalau pasangan saya nggak grogi sama sekali. Nyuruh iya, buangin sampah, iya. Tolong beliin ini. Itu lainnya. Itu pasangan apa mbak? Gimana sih? Ya, karena kalau gitu, kalau baru jadi itu kita masih banyak tegang-tegangnya. Tapi kalau udah lama, udah berpasangan lama tuh ngomongnya suka-suka. Kayak gitu, kalau ngomong udah nggak peduli tekniknya. Ngomongnya data, cuman yang, nanti gini ya. Beda kan sama dulu atau awal, nanti gini ya. Masih diatur tuh ngomongnya. Begitu juga kalau kita mau jadi public speaker, mau presentasi, mau sidang skripsi, mau ketemu orang banyak, ngomongnya nggak ada groginya, berantakan. Karena nggak Justru harus dijaga. ada nervousnya sedikit tuh harus. Ada groginya, tapi dikendalikan. Oh, Supaya nggak menyusahkan atau memberatkan. tuh poinnya dikendalikan. Dikendalikan. Jadi handle your nervous. Bukan dihapus, bukan dihilangkan, dikendalikan. Nah, mengendalikannya gimana? Macam-macam. Yang paling utama, saya selalu bilang, grogi itu biasanya muncul kalau Mas Sita, kalau grogi kenapa? Kalau grogi, audiensnya. Oke. Audiensnya biasanya orang-orang penting Ya. gitu. Emang ada orang nggak penting? Oh, enggak.
Aduh, Loh, susah kan saya ya nanya. ngomong sama profnya Enggak. public speaking. Jago sekali dia. Orang-orang penting banget sama orang-orang penting aja gitu Iya, ya. iya, iya. Langsung semua orang penting. Karena kalau kita bicara dengan orang-orang yang membuat kita tidak nyaman, berarti kita tidak terlalu mengenal audiensnya. Makanya kalau nih, ini konteksnya public speaking ya, bukan komunikasi one on one. Kalau kita harus bicara ke orang banyak, kita harus kenal dulu siapa yang akan kita ajak bicara. Si audiensnya ini. Lihat dari usianya, lihat dari tingkat pendidikannya. Karena beda tuh bicara dengan orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi sama rendah. Kalau tingkat pendidikan tinggi, ketika kita menyampaikan sesuatu harus ada data, angka, fakta gitu ya. Benar. Kalau tingkat pendidikannya belum tinggi, kita langsung ke tujuan bicara. Beda lagi kalau dengan daerah. Ada orang yang daerah, misalnya di daerah Sumatera. Beda nih gaya kita bicara sama di daerah Jawa atau Bali gitu, atau Papua, beda lagi. Juga termasuk dengan orang-orang yang punya pekerjaan-pekerjaan tertentu atau hobi, misalnya sama orang-orang yang hobinya motoran. Betul. Beda kita gaya bicaranya sama orang-orang yang hobinya main catur. Nggak Ya, bisa ya, di- bahasanya beda, nadanya beda. Itu pertama. Jadi kenali siapa yang akan kamu ajak bicara. Itu membuat kita menjadi lebih tenang. Itu salah satunya ya. Oh. Yang kedua, yang membuat kita juga jadi panik atau jadi grogi, udah lihat dari audiensnya, terus takut salah ngomong, Betul. takut dicuekin. Berarti kita belum siap dengan materi yang kita punya atau apa yang mau kita bicarakan. Bahkan ketika kita mau one on one nih misalnya, lagi interview kerja. Atau sekarang. Hah? Aku keringat. Itu saya yang nggak siap. ya, kalau kita tahu apa yang misalnya Mbak Sita nih sekarang, Mbak Sita tahu nih mau nanyain ini, punya pengalaman pribadi begini, sehingga nanti kalau pun pertanyaannya selesai, ada pengalaman yang bisa dibagi, Betul. menjadi lebih tenang. Ketika mau bicara juga harus begitu. Kita harus mengenal materi yang mau kita sampaikan. Dan mengenal ini bukan berarti menghafal ya. Iya. Karena ada orang yang misalnya mau presentasi tentang ini deh, ini udah boleh saya sebut belum? Oh, boleh dong. Ya kan, ya. Nah, SP Beauty. Ini adalah salah satu produk kecantikan terbaik yang ada di Indonesia sekarang ini. Karena ini bisa membuat kita menjadi lebih merasa percaya diri karena hasilnya segera terlihat. Oh ya ampun, ada BA gratis. Ya, Ada BA gratis ya, Say. Misalnya ini saya kenali produknya, saya tahu. Beda kalau saya tuh ngafal. Pasti akan ngomongnya ini adalah SP Beauty. Ini sangat baik untuk kita semua karena produknya itu. Ngomongnya beda. Iya. Nah, kalau kita tegang begitu, orang juga ikutan tegang. Jadi lawan bicara itu bisa menangkap emosinya pembicara, Mbak Sita. Kalau kita bicara ke depan orang banyak, kitanya tegang, panik, kaku, mereka pun akan merasa tegang, panik, kaku. Iya, mereka jadi dapet feel-nya ya. Dapat feel-nya dan hasilnya kita jadi merasa agak ini gimana ya? Ini gimana ya? Tapi begitu kita tenang tuh bukan berarti cuek ya, bukan iya, berarti iya. tiba-tiba, "Hei, mana apa kabar lu?" Bukan. Tapi tetap bicara yang baik tapi lebih tenang. Mereka pun tenang. Nah, kita bisa tenang kalau kita mengerti materi yang mau kita sampaikan. Jadi, Betul. kenali materi sama kenali lawan bicara atau audiens. Itu penting groginya banget bisa ya. dikendalikan. Jadi materinya dulu dipahami, terus tahu nih kita mau berbicara dengan siapa. Kayak waktu Mbak Sita sidang skripsi. Iya, ini terakhir ini pengalaman terakhir ini Ah, coba ceritain. desertasi ini kan 5 kali sidang nih. Jadi yang terakhir itu kan ada, sebelum terbuka. Pertama kan sidang SIM dulu ya, Iya. tilang. Beda ya? Beda Pokoknya- ilmu. Kalau saya sidang biasa sidang tilang ya. Kalau saya sidang Jangan skripsi. dong, Oh, iya. jangan sidang-sidang yang lain. Iya, gimana? Nah kalau yang tertutup ini saya gugup karena kan semuanya pengujinya profesor. Jadi saya terbata-bata gitu. Heeh. Nah setelah saya sidang ada forum khusus. Heeh. Di situ saya disidang lagi. Oh. Disidang lagi dia bilang, ini kamu paham gak sih materinya? Ini kan kamu sendiri yang nulis. Desertasi kan kayak bikin buku nih seperti punya Mas ya. Iya. Bedanya itu tebel-tebel. Kalau ini manis manja. Iya, betul. Jangan lupa dibeli. Tetap ya. Ini berarti tukeran. Jangan lupa dibeli Ini ya. juga dibeli ya? Iya. Ini program apa? Kenapa jadi jualan semua? Ini bagaimana? Kalau di sini harus semua dijual. Iya. Ya gimana Gitu. tadi? Nah terus, Dia kan bikin sendiri kan katanya. iya kan ini kan tulisan kamu. Mm-mm. Materinya juga dan ini yang dibahas ini tentang apa turn over intention di kantor kamu. Gitu. Oke. Kenapa terus kok kamu kayak gugup pusing? Iya terus saya bilang izin prof, saya malu karena semuanya profesor. Ya kan kamu calon dokter.
Kenapa katanya gitu? Maksudnya kamu udah tahu materinya. Yang terakhir nih, kamu harusnya menguasai audiens, menguasai kami. Oh oke. Kalau gitu, Bismillah. Yang terakhir yang terbuka agak over PD mah. Nah, itu yang nggak boleh ya? Tunggu dulu. Agak. Over PD ini kan kita nggak tahu se-over apa ya. Lebih baik over PD dibanding over minder sih sebenarnya. Karena over PD lebih gampang dikendalikan. Over minder susah dorongnya. Jadi nggak apa-apa. Over PD-nya tuh jadi. Pertanyaannya A, harusnya jawabannya A, B, C. Ini sampai F. Oh, lebih. Jadi kayak orang paling pintar sedunia. Iya. Kebetulan kan jurusan saya HR. Jadi kayak ini ratunya HR. Wih. Kayak orang paling ngerti gitu. Iya. Padahal yang penting kan ngomong. oh ya, ya. terus mereka langsung dasarnya. Mereka langsung buat forum lagi. Saya pikir saya di sidang lagi, ternyata applause mereka. Kok bisa ya Mbak Sita ternyata mengerti banget gitu apa yang mau disampaikan. Iyalah. Ya, sih, jadi ya iyalah. Karena emang itu yang dilakukan sehari-hari. Dan ini kan tulisannya Bikin sendiri. Iya. Plus ini kan yang terjadi gitu, dari actual happen gitu. Iya. Berarti benar tadi poinnya. Yang pertama menguasai materi, yang kedua tahu nih audiensnya tuh siapa gitu. Terus tips and tricks lagi dong Mas supaya kita tuh bener-bener pede sebelum kita presentasi. Saya ngambil dari kepedean Mbak Sita tadi aja ketika cerita. Waktu membahas mengenai materinya, itu menceritakan dari yang kejadian sehari-hari toh. Betul. Berarti kuncinya yang paling akhir ketika kita ingin tampil lebih percaya diri adalah sampaikan dalam bentuk cerita. Telling a story. Kalau kita membahas mengenai sebuah rumus gitu ya, terus teori-teori, isi teori semua, itu membuat kita menjadi kurang nyaman dan membuat audiens juga merasa Bosan. iya, lu teori doang kali ya. Iya. Tapi begitu kita menyampaikan, ini pengalaman ya, ini saya rasakan sendiri ya, itu audiens merasa, berarti dia tahu betul sama apa yang sedang dibicarakan. Dan orang lebih interest Dan sebenarnya. orang lebih interest, karena ketika kita memulai dengan pengalaman saya tuh, orang langsung yang, oh ya, pengalaman apa? Gitu. Iya. Jadi mau tahu kan? Gitu. Makanya kemarin berasal ratu HR, padahal siapa kamu? Iya. Jadi sampaikan dalam bentuk cerita. Storytelling Tadi. Nah, gimana caranya menyampaikan dalam bentuk cerita? Kapan-kapan saya share di training saya. Hei, jangan lupa nanti di like, comment, and subscribe. Gitu ya Mas? Iya. Mas, Di situ. thank you banget loh ilmunya hari Sama-sama, ini. Mas Sita. Ini sangat bermanfaat Iya. dan semoga mudah-mudahan ilmunya makin berkah ya Mas. Amin. Dan jangan lupa juga dibeli ya bukunya di Gramedia. Ya, jangan lupa juga ini akan segera rilis. Hey. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Terima kasih sahabat Sita. Jangan lupa ya di komen, like, subscribe, oke? Ya, bye-bye. Bye.